Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piri Kurnia Agung Saputro. Di sini saya dari Universitas Dian Nusantara dari program studi ilmu komunikasi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial, interaksi simbolik. Oke, dan ini dari tugas besar mata kuliah sosiologi komunikasi. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Interaksi simbolik. Interaksi simbolik dilatar belakangi oleh pemikiran George Mead mengenai pentingnya komunikasi bagi kehidupan dan interaksi sosial melalui makna yang diciptakan. Nah, dengan adanya kekaguman ini terhadap kemampuan manusia dalam menggunakan simbol sesuai dengan stimulus dari situasi tertentu. Oke, jadi ini adalah yang saya ambil dari pemahaman interaksi simbolik. Oke, kita lanjut ke sebagai contoh kasusnya ya. Sebagai contoh kita menyaksikan adanya tanda lalu lintas yang di bagian ujung tiangnya terdapat lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda mobil yang dicoret. Tanda itu adalah simbol yang disepakati bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini diyakini bersifat universal karena di berbagai negara tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir atau berhenti bagi mobil diberi simbol seperti itu. Pembentukan hukum khususnya peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mengadopsi makna simbol ini dan menganggap sebagai hasil kesepakatan juga. Simbol ini lalu disosialisasikan, diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak yang belajar tentang etiket berlalu lintas sampai mereka dewasa nanti. Ketika akan mendapatkan surat izin mengemudi, artinya makna simbolik dari tanda larangan parkir bagi kendaraan atau mobil ini telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Tentang sosiologi komunikasi interaksi dan simbolik. Ini adalah simbolik. Dalam kenyataan kita menyaksikan tetap saja ada orang yang melanggar tanda tersebut. Bahkan kita menyaksikan mobil aparat penegak hukum yang bisa kita katakan polisi, ada yang kerap diparkirkan tepat di bawah atau di sebelah larangan tersebut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa bisa terjadi ada satu komunitas kecil, yakni aparat kepolisian, yang berani untuk tidak memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum, yang notabene-nya secara jelas beliau adalah aparat penegak hukum. Lalu kenapa beliau tidak mencontohkan sesuatu hal yang baik yang dia sendiri buat peraturan itu? Sionisme simbolik dalam konteks ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang diperagakan oleh siapapun jika dibiarkan tanpa dikoreksi akan kurun waktu tertentu akan menghadirkan mana simbolik baru, tanda lalu lintas yang hilang dari makna aslinya karena terkikis akibat interaksi sosial yang bermula dari aksi individual. Penciptaan budaya hukum yang sehat dalam skala yang luas, budaya hukum eksternal wajib juga dimotori oleh penegak disiplin dalam budaya hukum. Para aparat penegak hukum dan itu bisa disimbolkan dari perilaku sederhana seperti tidak memberikan contoh memarkirkan kendaraan di tempat yang terlarang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.